Suatu saat pangan bisa hilang, pangan bisa harganya tinggi, uang yang kita punya tidak bisa membeli bahkan mungkin sepotong roti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Edina Garden, kembali saya ajak berpikir ini. Kalau sebelumnya kita praktek ya soal budidaya tanaman hias, tanaman buah, tanaman sayur dan lain-lain, agak sedikit teoritis ya. Kita berpikir ketika kita makan ya, ketika kita makan di dapur, di meja makan, semuanya sudah kita disiapkan oleh istri kita atau pembantu rumah tangga kita, intinya sudah ada di situ. Dan ternyata dari sekian banyak makanan yang ada di meja makan itu semuanya ternyata impor, bukan hasil dari negara kita sendiri, kecuali mungkin satu beras pun katanya juga impor. Iya kan, ada katanya kemarin mafia beras yang luar biasa informasinya, ada bawang, brambang, garam gitu juga impor, susu ya polemik susu sapi di Boyolali kemarin juga, kemudian daging kita juga ternyata impor. Ya mungkin secara logika ya karena jumlah penduduk Indonesia kita kan banyak ya, hampir 300 juta orang kan, sehingga butuh pangan yang besar. Makanya kalau kebutuhan dalam negeri itu banyak dan hasil yang dibudidayakan juga tidak mencukupi, akhirnya impor. Mau tidak mau impor. Maka kita akan bicara sedikit tentang konsep pangan. Inilah yang terjadi manakala kita tidak memperhatikan soal pangannya. Kita bicara bukan soal pribadi ya, kita bicara soal umum ya, paling tidak untuk negara kita, negara Indonesia. Karena negara Indonesia itu ada di sana, anak kita, saudara kita, keluarga besar kita, teman-teman kita di Indonesia, dan kita berhak untuk memikirkannya dan punya kewajiban untuk memikirkannya agar benar-benar tahan ya secara pangan ya, bisa makan lah intinya. Konsep pangan itu memang tidak serta-merta cuman kita bisa makan 2 atau 3 kali sehari, lebih dari itu. Pangan adalah keberlanjutan dan kehidupan, itulah pangan ya. Dalam prinsip yang mendasar tentang konsep pangan, lembaga dunia ya, PBB, FAO itu mengatakan bahwa makanan itu menjadi hak asasi manusia ya. Menurut mereka, menurut lembaga itu memang seperti itu. Kalau kita tidak makan hari ini bisa-bisa mati kan gitu. Artinya memang kita harus memperhatikan konsep pangan, benar-benar pangan bahwa ini adalah hak mendasar yang harus kita dapatkan, yang harus kita konsumsi ya. Kita sebagai pribadi, keluarga dan juga mungkin instansi pemerintah yang jadi pejabat apalagi ya, kita harus memperhatikan itu. Di bawah kita banyak sekali warga yang butuh makan dan berada di garis kemiskinan, yang harus kita siapkan bagaimana harga pangan benar-benar tidak naik tinggi ya, atau naik turun nggak pasti begitu ya. Kita bisa mempertahankannya dan kita bisa menyediakan stoknya, tidak impor terus. Oke, konsep selanjutnya adalah bahwa pangan itu tidak serta-merta cuman beras ya, ada bahan makanan yang lain, ada jagung, ada sagu, ada sorghum, ada umbi-umbian dan banyak sekali. Artinya ada derivasi makanan, bahan makanan yang bisa kita budidayakan, kita sediakan untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Karena roti kan bukan dari beras ya, dari gandum dan lain-lain itu. Artinya derivasi dari budidaya tanaman lokal bisa kita persiapkan untuk menunjang kebutuhan pangan yang ada di dalam negeri. Yang selanjutnya dalam konsep pangan itu, kalau yang negara yang memiliki ketahanan pangan yang tinggi, maka dia akan menjadi negara yang menang. Bisa jadi menjadi negara yang bisa menguasai masa depan. Kita masih ingat COVID-19 kemarin ya, banyak negara yang goyah itu karena memang terbiasa impor. Karena laju impor terus terhambat, sehingga mereka bingung juga, biasanya mendapatkan makanan dari negara lain tapi ternyata terhalang oleh regulasi COVID-19 kemarin. Maka kita harus memperhatikan konsep pangan ini bukan sekedar kita mempertahankan diri ya kan, tapi bisa jadi kita menjadi pemenang untuk masa depan di kancah internasional kalau kita bicara negara Indonesia ya. Dan selanjutnya dalam konsep pangan itu adalah pendidikan. Pendidikan bagaimana menanam mulai sekarang, mulai hari ini. Pendidikan mulai sejak dini. Kita ajarkan ke anak kita, ke cucu kita, ke tetangga kita, ke kerabat kita, agar semangat untuk menanam. Iya, hari ini kita ajarkan mereka, walaupun cuma menyiram begitu ya,
akan tapi sudah terbiasa untuk berkeluh dengan kotor-kotor ya, karena memang konsep pangan itu tidak serta-merta orang tua atau orang yang lebih paham kemudian pejabatnya, enggak, ya diri kita ini, anak-anak kecil kita ini kita biasakan mereka untuk ikut berpikir ya, membiasakan diri untuk mengerti bagaimana bahwasanya satu saat pangan bisa hilang, pangan bisa harganya tinggi, uang yang kita punya tidak bisa membeli bahkan mungkin sepotong roti. Dalam konsep pangan itu sangat diperhatikan yang terjadinya krisis pangan ya. Krisis pangan banyak sekali komponennya. Jadi entah terjadi perang yang katanya terjadi perang dunia ketiga, apalagi nanti menjadi adanya musibah bencana alam, cuaca yang ekstrim, dan semuanya mempengaruhi pertumbuhan tanaman atau budidaya tanaman. Hasil panen pasti terpengaruh. Makanya kalau kita menunda konsep pangan ini, kita akan berakhir di suatu tempat yang sebenarnya belum berakhir, artinya kalah sebelum berperang. Yang lain bisa bertahan, kita tidak. Ya, dalam level negara kita pasti kalah kalau kita tidak mempertahankan atau mengetahui, memahami, dan sekaligus menindaklanjuti tentang konsep pangan. Dan yang terakhir dalam konsep pangan ini adalah hal kecil. Hal kecil bisa menjadi besar kalau kita kumpulkan, artinya kalau kita mengedukasi anak kita, anak kecil kita, kemudian kita menjadi RT, kita mengedukasi masyarakat kita untuk menanam satu tanaman sayur umbi di rumahnya masing-masing begitu. Nanti semuanya rakyat Indonesia itu kemudian menanam begitu ya, entah pekerjaannya dokter, insinyur, tukang batu, tukang beca, atau kemudian pejabat dan sebagainya, itu juga ikut menanam walaupun cuma satu tanaman, pasti nanti akan terjadi perubahan yang besar gitu ya. Jadi kita didik diri sendiri, kita didik anak-anak kita, kerabat kita, dan bawahan-bawahan kita kalau kita memang menjadi pejabat. Oke, itu beberapa konsep pangan yang sementara saya pahami, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi ini kita berpikir bukan untuk diri kita, tapi untuk anak turun kita, dan bukan hari ini akan tapi untuk entah kapan, karena suatu saat pangan bisa hilang, pangan bisa mahal, dan uang yang kita punya itu tak akan bisa membeli makanan walaupun hanya sepotong roti. Saya Mas Salim, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.